Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Amin Wallet. Mudah-mudahan semua petani wallet seluruh Indonesia sukses berjamaah. Amin ya robbal alamin. Oke guys, sebelum melanjutkan video, agar teman-teman subscribe, like, dan komen agar video ini semakin bermanfaat untuk orang lain ataupun orang banyak. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi petani wallet yang sukses. Oke, ini adalah akses menuju ke atap ya, ataupun pintu menuju ke ruang kontrol atap, dan juga mungkin pemasangan heksagonal dan juga untuk pemasangan anti petir nantinya. Ini sudah didesain sedemikian rupa agar semakin mudah untuk melakukan aksesibilitas. Nah, ini bagian luarnya, pintunya cukup sederhana dan pintunya ini lebarnya hanya 40 x 40 guys ya, cukup muat badan. Kemudian bagian luarnya itu saya tutup menggunakan spandek guys. Nah, ini dari bawah ya, kita lihat dari bawah. Nah, ini kan keluar dari ruang hampa teman-teman. Ini adalah saya posisinya berada di ruang kontrol LMB. Nah, seperti ini. Ini menuju, ini kan keluarnya dari ruang hampa, terus kemudian ke aksesibilitas LMB. Nah, ini ruang kontrolnya seperti ini. Harus menggunakan topi-topi ya, ataupun dipasang dengan permanen. Itu lebarnya hanya 40 cm, cukup untuk meniti lah, seperti itu. Nah, usahakan teman-teman itu harus wajib ada ya. Kenapa? Karena untuk aksesibilitas pengontrolan LMB, dan juga untuk pemasangan heksagonal, kemudian anti petir dan cek kebocoran juga ini harus ada pintu kontrol untuk keluar ke ruang atap. Nah, seperti itu. Nah, ini belum ada pintunya ya. Sebenarnya pintunya sudah selesai teman-teman. Ini video sebelumnya saya gabung. Kemudian ini kita kan keluar dari sini ya. Ini adalah ruang hampa. Kemudian di bawahnya ini adalah lantai 3. Ini juga ada tutupnya. Ada tutup lubang ini. Semuanya tertutup, harus seperti itu menggunakan pintu-pintu ataupun cukup menggunakan pintu sederhana teman-teman. Nah, ini kita berada di lantai 3. Ini adalah tangganya. Tangganya sudah kita pasang dengan permanen ya, agar lebih mudah untuk pengontrolan dan juga kita tidak mengangkat ataupun melepas tangganya. Nah, kemudian ini tangga menuju ke lantai 2 ya. Ini menuju lantai 2 seperti ini. Saya udah berada di lantai 2, ini udah hampir selesai. Ini full bata ringan teman-teman, full bata ringan, dinding menggunakan hebel CLC, kemudian lantai menggunakan AAC. Nah, ini sekat lar sedang dipasang untuk lantai 2. Lantai 2 ini ukuran 120 x 1 teman-teman. Itu jarak dari atas itu 60 cm, kemudian dari pinggir itu 50 cm teman-teman. Nah, ini bentuknya saya posisi berada di lantai 2. Untuk atap memang belum saya pasang karena memang kalau langsung dipasang itu bisa mengakibatkan untuk semua ruangan itu gelap teman-teman. Oke, kemudian kita menuju ke lantai 1 ya. Ini saya posisi berada di lantai 1. Ini tangganya sudah jadi juga. Nah, ini sekat larnya belum selesai tapi sudah hampir selesai. Nah, kemudian di bawahnya itu ada kolam teman-teman. Ini kolam. Nah, ini juga belum selesai, tahap penyelesaian seperti ini. Ini adalah kolam untuk di ruang void. Itu di bagian bawah memang wajib menggunakan kolam ya. Itu bisa difungsikan ataupun tidak difungsikan teman-teman. Nah, ini saya posisi berada dari bawah. Ini lantai 3 yang paling atas. Kemudian yang ini yang sudah dipasangin sekat ataupun lar itu adalah lantai 2. Ini lantai 1 teman-teman, full menggunakan bata ringan CLC. Nah, untuk teman-teman yang mau membangun RWW ataupun rumah bolong wallet bisa kontak-kontak kami ya. Harga bersahabat, kemudian full bata ringan yang kita gunakan. Kemudian harga bersahabat, bisa diatur budget teman-teman. Mungkin mau eksklusif full plester luar dalam dan juga di bagian luar juga untuk pelamir. Kali ini sih full ini ya, VIP ataupun ini semuanya plester. Nah, ini saya berada posisi di ruang void. Nah, itu kan atapnya tinggal nutup aja teman-teman, ataupun plafon juga udah tinggal dipasang. Itu masih standby. Kenapa? Karena memang kita untuk di bagian bawah kita selesaikan dulu baru kemudian ditutup atap. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan teman-teman, yang harus diatapin terlebih dahulu itu adalah untuk ruang inap. Itu sudah wajib, dan kemudian ini sudah selesai semua setelah pemasangan sirip, ataupun ketika pemasangan sirip itu sudah harus teratap terlebih dahulu. Kenapa? Karena untuk sirip itu riskan berjamur ketika terkena air.
Nah, itulah teman-teman informasi, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa dimengerti ataupun bisa diambil sedikit ilmu yang saya bagikan. Nah, berhubung untuk sekedar berbagi buat petani walet, mungkin banyak teman-teman yang masih bingung, karena memang kalau untuk pekerjaan RBW itu kalau mau ngirit itu harus dikerjakan sendiri teman-teman. Nah, ini adalah ruang kontrol ataupun ruang pembuangan air. Ini seperti ini bentuknya, hanya main pasang, buka pasang ya. Kalau misalkan mau diisi air itu dipasang pipanya yang ini. Kemudian ketika mau dibuang itu tinggal dicabut, seperti itu. Cukup sederhana dan cukup simpel seperti itu. Nah, sebenarnya kalau untuk pembuatan RBW itu adalah yang buat mahal itu adalah biaya tukang teman-teman. Kenapa? Karena memang itu harus dikerjakan beberapa orang. Tetapi kalau mau sistem guyur juga itu harus bisa di bidang pertukangan teman-teman. Nah, seperti itu nih ruang void untuk lantai 1, 2, 3. Kebetulan ini lantai 3 ya teman-teman, lantai 3. Ini full bata ringan. Kemudian sirip saya menggunakan kayu meranti ya. Kemudian skatlar menggunakan bata ringan semua skatlarnya di bagian void. Kemudian untuk sekat bagian dalam itu rencana nanti saya menggunakan karpet bulu. Itu dari lantai 1, 2, 3 semuanya menggunakan karpet bulu. Itu sekat bagian di dalam ya. Kalau bagian void kan sudah saya sekat menggunakan beton, tetapi harus benar-benar pas ukuran teman-teman. Jangan sampai teman-teman itu ketika beton jangan sampai ukurannya masih rancu, ataupun misalkan jarak dinding dari pinggir, dari atas, dari sirip. Kemudian kalau untuk dari bawah sih mengikuti dari sirip ya. Kemudian dari samping itu memang ditarik 50 cm agar burung walet itu bisa bermanuver seperti itu. Nah, inilah bentukannya teman-teman, sedang dilakukan pemasangan sekatlar. Nah, itulah untuk informasi yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan untuk aksesibilitas atap itu harus ada ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman harus membuat tangga dari luar. Nah, itu agak riskan ya. Kenapa? Karena untuk kontrol atap itu harus mudah diakses teman-teman. Nah, ini bentuknya dari luar ya, dari posisi dari atap. Ini sangat mudah. Kemudian tidak menggunakan tangga teman-teman, cukup pintu itu yang saya jadikan tangga. Oke, terima kasih.